Wow, shalom, selamat pagi. Ya, luar biasa ya saudara, kita sudah ada di ujung tahun, ibarat kita di gerbang 2025 memasuki 2025, dan saya percaya kita belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Ya, tema kita adalah dalam series ini adalah miracle, ya, mujizat. Ini dekorasinya Natal, kalau saudara lihat suasana Natal sekolah minggu semalam luar biasa, amin. Setiap kita punya kenangan Natal, amin. Sudah berapa tahun saudara hidup, sekian tahun lah saudara merayakan Natal dalam hidup saudara. Dan pasti ada momen-momen yang luar biasa, apalagi family. Ya, kita pasti bersuka cita, kita merindukan Natal yang bahagia. Kalau saya dulu ya, kalau sampai sekarang mungkin lagu-lagu lama, Jauh di Dusun yang Kecil, ya lagu Di Situ Aku Lahir. Wah, kalau ingat lagu ini, ya, kalau anak-anak heritage barangkali tidak ngerti lagu ini ya. Tapi setiap lagu punya kenangan, punya masa dalam kehidupan kita. Ya. Tapi itu selalu membangkitkan kegairahan buat kita. Demikian pun saat ini, miracle. Kita akan baca di Matius 1 ayat 18 sampai 25, tapi saya beri judul refleksi daripada makna Natal. Bagaimana kita merefleksikan 2024 ini dalam makna Natal kita. Matius 1 ayat 18 sampai 25, tapi kita akan fokus sampai ayat yang 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkannya dari dosa mereka." Hal itu juga terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia, apa saudara? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, dalam penantian kelahiran Yesus, Yusuf, kalau kita melihat bagaimana keadaan kondisi hatinya, bagaimana keadaan juga Maria pada waktu itu, ini menggambarkan situasi kita saat ini untuk menantikan tahun yang luar biasa, tahun 2025. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat tahun 2025 dengan optimis. Amin. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi, situasi yang sulit apapun, saudara, semuanya password hanya kita bisa masuk dengan penuh sukacita. Masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian, dengan pujian, dengan tarian. Masuklah dalam tahun 2025 dengan puji-pujian, dengan pengharapan yang penuh kepada Allah. Even though masalah apa yang di depan saudara seperti barrier di depan kita, mari kita optimis masuk tahun yang baru 2025. Kita sudah ada di gerbang yang siap menantikan kita. Dan itu kita ada di sana, saudara. Saudara, apa makna Natal buat setiap kita? Setiap kita punya pandangan sendiri-sendiri. Bagaimana kita merefleksikan itu? Apa arti kelahiran Yesus sebenarnya? Apa yang dia buat? Yesus membawa perubahan, amin. Perubahan dalam dunia ini. Dan kado yang terbesar yang dari surga adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Buat kita. Mujizat yang paling terbesar buat kita adalah kado itu sendiri. Kado keselamatan. Amin. Kita menerima keselamatan. Jadi keluar nanti, apakah mujizat terbesar yang pernah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen? Keselamatan. Amin. Keselamatan, saudara. Bahwa dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Dunia ini sedang meradang pada waktu itu. Dunia ini sedang mengerang. Dunia ini dipenuhi dengan kesakitan, dipenuhi dengan jeritan.
Para nabi-nabi bernubuat. Para nabi-nabi menasehati bangsa Israel, menasehati dunia. Tidak ada yang peduli. Dunia sakit, dunia sekarat, dan dunia dalam keadaan kritis. Tapi Tuhan, kerajaan sorga tidak kehilangan akal. Amin. Tuhan tidak menyerah. Karena apa? Karena kasih, because of love. Karena kasihnya kepada dunia ini. Karena kasih Bapa akan dunia ini. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan sendiri. Untuk menyelamatkan kita. Karena itu saudara. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita berbicara mengenai kelahiran, satu peristiwa yang penting. Mulai dari titik nol di mana kita lahir. Berbicara kejadian Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus. Dicatat oleh dunia ini. Setiap kita yang lahir dicatat. Saudara orang tua catat. Dicatat dalam akta kelahiran. Setiap kita. Alkitab berkata betapa pentingnya kelahiran Yesus. Itu tadi. Dia harus lahir dalam dunia ini. Tidak ada cara yang lain. Dan saudara waktu kelahiran Yesus dikatakan. Ada sepasang kekasih. Yang sedang bertunangan. Nah kalau orang Israel. Kalau mereka bertunangan itu serius saudara. Sangat serius. Berarti mereka sudah ikat janji. Mereka sudah covenant. Itu gak bisa dipisahkan lagi sebenarnya. Ya, itu dianggap seperti sudah suami istri. Cuman mereka belum boleh dalam kekudusan hidup mereka. Bersentuhan pun tidak. Gak boleh seperti itu. Dalam sejarah Israel bahkan sampai saat ini di kota tua. Ketika mungkin adanya pacaran laki dan perempuan. Mereka gak bisa berjalan sendiri. Mereka di sana ada saudaranya yang lihat seperti ini. Betapa mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Dan ini sudah tradisi demi tradisi dilakukan. Bahwa sewaktu mereka bertunangan mereka belum bisa buat apa-apa. Dan itu bisa dipantau sama orang tua. Bisa dilihat. Dan karena ini serius. Pernikahan itu serius, begitu seriusnya. Karena akan melahirkan keturunan. Betapa seriusnya dituliskan kelahiran Yesus Kristus. Maria dan Yusuf tunangannya. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata calon suaminya ini Yusuf saudara. Mendengar berita dari malaikat. Dari Gabriel datang pada waktu itu. Gabriel adalah utusan Tuhan. Untuk menyampaikan pesan-pesan Allah yang penting kepada manusia. Ya. Satu malaikat yang dipilih. Tuhan punya malaikat yang memilih. Untuk dengan luar biasa menyampaikan pesan-pesan Allah dalam kehidupan kita. Pesan apa yang didapat saudara? Sebenarnya pesan gembira. Pesan yang luar biasa. Karena Allah memilih manusia. Ya, Allah memilih manusia. Siapa itu? Yusuf dan Maria. Tetapi apa beritanya saudara? Beritanya adalah pacarmu, tunanganmu akan mengandung. Ini berita sukacita. Tetapi juga berita tidak baik buat dia. Ya, dia begitu ketakutan. Dia mulai berpikir apa yang terjadi. Bisakah adalah pikiran Yusuf. Barangkali calon istrinya ini sudah berbuat hal-hal yang aneh-aneh, yang tidak benar. Itu manusia, itu laki-laki. Dia akan mulai berpikir seperti itu. Tapi malaikat ini meyakinkan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, dia akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara, Yusuf begitu ketakutan. Begitu tidak aman. Timbul banyak pertanyaan. Dia belum mengerti. Dia belum tahu apa yang akan terjadi. Cuma pesannya saja bahwa dia, istrinya akan melahirkan seorang anak yang dikandung dari Roh Kudus. Apa artinya? Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita dapat satu berita. Dan berita itu tidak biasa kita dengar. Bukan berita yang biasa. Bukan berita yang umum yang pernah dialami oleh semua orang. Ini peristiwa berita ini hanya satu kali untuk selama-lamanya. Nggak pernah terjadi. Dan dia bimbang. Dia penuh dengan ketakutan. Saya mau bilang seperti ini. Ada berapa banyak kita mendapat berita dan membuat kita takut. Membuat kita menjadi ciut. Kita mulai bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa saya orang baik? Karena Yusuf ini orang baik. Yusuf ini orang yang tulus.
Dia taat beribadah. Kenapa hal-hal berita-berita yang gak baik datang kepada saya? Padahal Tuhan, saya taat beribadah loh Tuhan. Tuhan, saya setia dengan firman-Mu. Saya gak hidup macam-macam. Tapi kenapa masalah ini datang kepada saya? Kenapa persoalan ini datang kepada saya? Kenapa si B, si A, si C yang tidak hidup taat kepada Engkau, kenapa mereka hidupnya diberkati? Kenapa mereka tidak punya masalah? Kenapa ketika aku mau berbuat baik, ketika aku mau lakukan yang benar, orang gak percaya kali. Kenapa hidup saya seperti ini? Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi itu. Dan ini juga yang terjadi sama Yusuf dan Maria. Apalagi Maria. Di dalam versi di Matius dan Lukas menulis mengenai kelahiran Yesus. Kitab Matius, Injil Matius mau menjelaskan bagaimana raja itu lahir. Bagaimana raja itu lahir dalam dunia ini. Raja segala raja. Itu pandangan Matius. Pandangan Lukas adalah bagaimana anak manusia itu datang dari surga. Jadi dia adalah raja. Raja yang menjadi manusia. Lukas, Maria penuh dengan tanda tanya. Tetapi apa yang kita belajar dari sini saudara? Ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Ketika dia mengatakan aku akan menceraikan dia saja. Diam-diam. Ya, diam-diam. Baiknya kita berpisah. Belum maksud itu terjadi. Tuhan Roh Kudus menjamah hatinya. Karena dikatakan dia di dalam mimpinya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan kamu takut. Saudara, dengar pesan ini. Karena ini refleksi Natal. Jangan kamu takut. Kita penuh ketakutan, amin. Normal gak kita takut? Normal, amin. Normal. Kita sebagai manusia, kita takut menghadapi hari esok. Takut tahu akan hari esok. Kita gak tahu akan hari esok. Seperti apa hari esok. Tapi jaminan kita adalah Yesus. Jaminan kita adalah Tuhan. Saudara. Dan Yesus lahir buat kita. Alkitab berkata dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau akan menamai dia Yesus. Siapa itu Yesus? Dia seorang juru selamat. Seorang penyelamat. Yeshua. Yesua Kristus sang Mesias, Yesua HaMasiah. Dia Yesus sang Mesias itu. Dia Yesus yang diurapi dengan urapan ilahi. Dia Yesus yang dinantikan. Tetapi Yusuf, Maria belum mengerti ini. Saudara, terkadang hal yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita tidak mengerti. Kalau kita bisa mengerti, berarti Allah begitu kecil. Amin. Banyak hal yang besar yang Tuhan ingin perbuat dalam hidup saudara. 2025. Banyak hal besar yang belum terjadi di tahun-tahun yang lalu. Belum terjadi di 2024. Tuhan persiapkan buat saudara di tahun 2025. Semua memang bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita punya iman kepada Yesus Kristus, dia dikatakan dia penyelamat kita. Saudara, Yusuf mempertimbangkan semuanya ini. Karena dia begitu takut. Apa sih gunanya kita mempertimbangkan dan tambah takut dan tambah takut dan tambah takut. Tapi dia percaya kepada janji Tuhan. Bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah ia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Itu terjadi supaya genaplah yang dikatakan oleh para nabi. Bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau akan menamakan dia Immanuel. Allah beserta kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah Immanuel. Apapun situasi saudara. Kalau saya refleksi hidup saya, saudara refleksi hidup saudara sepanjang tahun 2024. Masing-masing kita mengalami pergumulan. Amin. Masing-masing punya pergumulan. Namanya pergumulan itu gak enak ya. Tidak nyaman. Tetapi Tuhan mau kita melalui semua ini.
masa-masa yang sulit bersama dengan Tuhan. Bukan hanya hal yang senang. Yesus tidak mendampingi kita, Immanuel, bukan hanya pada waktu kita hebat. Tapi waktu kita jatuh, turun dalam lembah kekelaman, Dia ada bersama-sama dengan kita. Gadanya dan tongkatnya yang menyertai kita. Dialah the good shepherd buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang boleh meninggalkan kita. Orang boleh menyepelekan saudara. Orang boleh tertawain saudara. Orang boleh mengatakan rasain kamu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Saudara, pesan ini yang begitu kuat. Jangan engkau takut. Jangan kau malu, Yusuf. Kalau itu pemberian daripada aku. Itulah anugerah terbesar. Itulah kado Natal buat Yusuf. Orang yang tulus hatinya. Orang yang takut akan Tuhan. Itulah kado Natal buat Maria. Orang yang murni hatinya. Yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih. Rahimnya dipakai untuk mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria manusia biasa. Tapi Tuhan memilih dia. Amin. Tuhan menguduskan rahimnya. Tuhan ingin dari rahim ini lahir Sang Juru Selamat. Tuhan ingin memakai Yusuf untuk mendampingi wanita ini. Tuhan memberikan visi kepada mereka. Tuhan mau menjadikan mereka sepasang suami dan istri. Sepasang suami dan istri yang takut akan Tuhan. Sepasang suami istri yang mengerti rencana Tuhan. Sepasang suami istri yang mencintai keluarganya. Yang membesarkan, yang mendidik anaknya. Sama halnya kita saat ini. Tuhan memberkati satu pasang keluarga. Keluarga Bapak Ibu. Keluarga kita. Untuk mulai melihat bagaimana kita membangun hubungan kita. Bagaimana membangun kekudusan. Apa yang mau dipesan di sini? Bagaimana keluarga ini membangun kekudusan hidup sebagai suami istri. Bagaimana mereka percaya kepada perkataan Tuhan. Bagaimana Maria didatangi oleh malaikat dan dia percaya kepada perkataan Gabriel. Bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi dan dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dan bagaimana dua orang ini bersatu untuk mereka nanti percaya kepada janji Tuhan. To become one. Bukan lagi pasangan laki dan perempuan punya pikiran sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri untuk menghadapi tantangan hidup ini. Tapi tantangan hidup mereka adalah tantangan bersama dan harus dihadapin bersama-sama dengan ucapan syukur. Bahwa Tuhan sudah memilih Yusuf. Tuhan sudah memilih Maria. Tuhan sudah mempersatukan mereka. Bapak Ibu, Tuhan sudah memilih Bapak sebagai Bapak. Tuhan sudah memilih Ibu sebagai Ibu. Dan Tuhan sudah mempersatukan kita sebagai suami dan istri. Untuk melahirkan keturunan-keturunan yang takut akan Allah. Keturunan yang takut akan Tuhan. To be like Jesus. Keturunan yang melahirkan orang-orang yang seperti karakter seperti Kristus. Bukan hal yang mudah. Tapi kita mulai dengan kekudusan hidup kita. Kita mulai dengan kekudusan hidup sebagai suami istri. Untuk kita tidak mencemarkan hubungan suami dan istri. Untuk kita tidak mencemarkan tempat tidur kita. Untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus sebagai Tuhan. Dia Allah. Itulah berita baik. Itulah kado Natal. Buat manusia pada saat itu. Dia Yesus Tuhan. Mari kita belajar merefleksi makna Natal ini. Apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saudara. Mari kita melahirkan banyak hal yang datangnya dari Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi saudara. Mungkin beberapa bahkan saudara yang menyaksikan mungkin juga di YouTube. Mungkin saudara sudah hubungan keluarga. Sudah tidak saling percaya suami istri. Saya bahas sisi keluarga ya. Sudah tidak percaya. Jangan-jangan Maria melakukan hal yang tidak benar ini di belakang saya, ya kan? Maria ini enggak setia. Berapa banyak kita seperti ini? Mulai mencurigai istrinya, mulai mencurigai suaminya. Sehingga kita mau masuk tahun 2025. Iblis berusaha untuk membuat kita tabir itu gelap. Kita enggak lihat apa-apa. Beberapa orang takut untuk masuk tahun 2025. Dia berkata, aduh ini tahun yang fatal buat saya. Apa yang akan terjadi di tahun 2025? Begitu ketakutan. Banyak orang seperti ini. Dia mulai prediksi. Dia mulai memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Bahwa mungkin ini masa yang susah buat keluarga kami. Tapi Alkitab mengajar kita.
menyambut Natal ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita kunci Desember ini, di hari Natal ini dengan penuh sukacita. Itu gunanya pohon Natal. Itu gunanya bintang-bintang yang bertebaran. Amin. Waktu para gembala-gembala itu datang, mereka tidak tahu. Mereka cuma mau lihat bintang itu. Bintang itu menuju petunjuk arah bahwa akan lahir siapa? Juru selamat, saudara. Mereka orang second, orang kedua, kelas 2. Bukan penduduk yang utama pada waktu itu. Para gembala-gembala tidak dianggap. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan memilih orang-orang yang dianggap kecil ini. Tuhan memilih orang-orang yang tidak dihitung oleh dunia. Tuhan berbicara kepada mereka. Bahkan dari negara seberang dari jauh. Para raja-raja ini datang. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada orang kecil, kepada orang-orang yang susah dalam kehidupan dia. Di mata Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa pesan Natal, bahwa pesan kebahagiaan, pesan sukacita bukan hanya diberikan kepada raja-raja negeri seberang, tetapi juga kepada engkau. Artinya Tuhan tidak memandang status manusia. Amin. Semua hadiah Natal dibuat semua orang yang percaya kepada Dia. Dan semua ini adalah orang-orang yang dipilih. Kalau Tuhan memilih raja-raja, Tuhan memilih orang-orang seperti ini. Artinya tidak ada yang lewat di mata Tuhan. Amin. Itulah layak kita menyembah Tuhan. Kenapa kita layak menyembah Allah? Kenapa, saudara? Karena Dia layak disembah. Karena kenapa? Karena Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Aku akan menamakan Dia siapa? Yesus. Yesus. Hari ini telah lahir bagimu di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus. Mesias. Mesias yang adalah Tuhan. Hari ini. Saudara, kita harus menyambut 2025 ini dengan luar biasa. Biarlah Yesus lahir sungguh-sungguh. Saudara, lihat maknanya dalam kehidupan keluarga saudara. 2 nabi besar bernubuat selain Mika. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Diberikan buat kita. Buat siapa? Buat kita. Buat manusia. Buat manusia. Lambang-lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Buat kita. Ketika kita butuh nasihat. Yesus menjadi penasehat kita. Amin. Pada waktu saudara Bapak Ibu mengalami kebentuan dalam hidup saudara. Saudara perlu advisor yang luar biasa. Siapa itu? Yesus. Kalau saudara Bapak Ibu takut masuk tahun 2025. Berbicara suami istri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Undang sang penasihat ajaib itu. Katakan kepada dia, Tuhan tolong kami. Mungkin kami takut masuk tahun 2025. Mungkin masih banyak tanda tanya, remark. Apa yang terjadi? Kita butuh nasihat dari Tuhan. Kita butuh Allah. Allah yang perkasa. Itu menolong kita. Dia Bapa yang kekal. Seorang Bapa tidak akan pernah melihat anak-anaknya jatuh. Dia Bapa yang sungguh-sungguh mempunyai hati Bapa. Yang mengasihi dunia ini. Sehingga mengutus Yesus Kristus. Dia Raja. Artinya dia penguasa. Kalau Yesus yang memerintah dalam keluarga kita. Dia Raja damai. Dia akan berikan kedamaian. Dalam kehidupan keluarga saudara. Saudara yang bergumul di tahun 2024. Saudara yang ragu dalam hidup ini. Saudara yang mulai putus asa. Biarlah Raja Damai itu datang. Dan memberikan kedamaian buat saudara.
Amin. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Kaulah penasihat yang ajaib. Kaulah Allah yang perkasa. Engkaulah Bapa yang kekal. Engkaulah Raja damai buat kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Aku berdoa, Tuhan, Engkau kuatkan kami. Engkau siapkan kami untuk masuk dalam musim yang baru. Tahun 2025. Halau setiap perintangan dan tantangan yang membuat kami takut. Aku berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan saya merasa Tuhan mengatakan ini satu hal yang menjadi ketakutan kita sendiri. Mari kita mengampuni, Bapak Ibu. Ada satu hal yang mungkin di tahun 2024 ini yang membuat kita begitu sakit, kesel. Jelas sekali saya merasa bahwa kita harus melepaskan pengampunan itu. Jangan kita bawa di tahun baru. Ini waktunya. Ini gak nyaman. Tapi mari kita lepaskan pengampunan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan. Supaya kami hidup murni. Supaya kami hidup tulus. Supaya kami hidup dalam kekudusan firman Tuhan. Supaya kami hidup dalam kasih Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dan siapkan kami untuk menerima berkat yang terbesar di tahun 2025. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami. Kuduskan kami. Beri keberanian kepada kami untuk masuk di tahun yang baru. Kuatkan mereka yang lemah, lutut yang goyang, dibawa kepada Tuhan. Biarlah Yesus lahir buat kami. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Amin.